Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ayah Bunda. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan semua selalu dalam keadaan baik dan sehat dimanapun Ayah Bunda berada ya. Kita ketemu lagi di hari Sabtu yang cerah, pagi-pagi ngumpul semuanya. Sekarang sedang berkumpul bersama dengan keluarga di rumah bareng sama anak-anak, dan sekarang kita semua berkumpul dalam satu ruang webinar Zoom yang disponsori oleh Abbott Nutrition bekerja sama dengan Anakku ID. Senang sekali kali ini saya Indri akan menemani Ayah Bunda semua selama 1,5 jam ke depan. Kita akan sama-sama belajar hal yang baru tentang pentingnya mencukupi nutrisi si kecil dan juga pemantauan secara teratur untuk pertumbuhan mereka. Ya, nanti akan saya undang narasumber yang pasti sudah Ayah Bunda kenal semuanya. Tapi sebelum itu, saya ingin ingatkan juga kepada Ayah Bunda untuk dua hal nih. Yang pertama adalah untuk mengisi Google Form yang sudah kami sediakan. Linknya sudah ada di kolom chat ya. Jadi Ayah Bunda tinggal klik saja, lalu kemudian isi data dirinya, dan tinggal di-submit, begitu. Gampang ya? Lalu kemudian yang kedua, nih karena saya juga masih melihat ada banyak sekali nama-nama yang masih belum di-set di Zoom-nya sesuai dengan nama KTP, jadi silahkan langsung diganti atau di-rename menjadi nama sesuai dengan KTP Ayah Bunda semua. Ini kalau saya lihat masih ada yang nama lembaga, nama kantornya barangkali habis Zoom meeting-nya, lalu kemudian juga masih ada yang pakai nama panggilan, ada juga yang masih nama handphonenya, macam-macam. Ya, jadi bisa langsung diganti rename sekarang, disesuaikan dengan nama sesuai dengan KTP-nya, karena untuk memudahkan panitia kita untuk mengklaim nanti pada saat Ayah Bunda semua akan mendapatkan hadiah yang banyak sekali yang akan kami bagikan di akhir acara. Jadi pastikan mengikuti Zoom webinar sampai dengan selesai ya Ayah Bunda semua ya. Karena nanti akan saya bagikan juga ada hampers menarik, kemudian juga ada hadiah door prize berupa handphone, ya, lalu kemudian juga ada kuis yang bisa Ayah Bunda ikuti dengan hadiah yang pastinya menarik juga. Sebelum saya mulai, saya mau nyapa dulu Ayah Bunda semua yang sudah hadir di sini. Terima kasih sudah meluangkan waktunya ya. Ada Linda Artanti, ada Bunda Dina, ada Bunda Jenny Chen, ada Bunda Dika Dara. Wah, banyak banget. Ada nggak Ayah yang hadir di sini nih sekarang? Saya coba mau cari-cari dulu ya. Ada Ayah Rica Hanik, Ayah atau Bunda? Mungkin Ayah, mungkin Bunda ya, nanti coba kita ngobrol lebih lanjut. Lalu kemudian juga ada Jaima Lini, Ayah atau Bunda nih? Oh, ada Ayah, saya nemu satu. Ayah Marlon Sialagan. Selamat pagi Ayah Marlon, apa kabar? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat, jangan lupa diganti juga namanya yang sesuai dengan nama KTP di Zoom-nya masing-masing ya. Baik, nanti selama 1,5 jam ke depan pastikan Ayah Bunda mengikuti materi yang akan kita berikan bersama dengan narasumber kita, karena materinya tentu saja menarik sekali ya. Ini harus kita simak untuk meningkatkan kesehatan si kecil dan memantau pertumbuhannya yang pasti. Lalu kemudian juga nanti di akhir acara akan saya berikan banyak sekali hadiah untuk Ayah Bunda semua. Jadi pastikan mengikuti Zoom sampai selesai. Zoom webinar sampai selesai. Baik, kalau begitu nggak usah lama-lama, kita akan langsung saja mengundang narasumber kita sambil kita menunggu teman-teman lain, Ayah Bunda lain untuk bergabung di link virtual untuk hari ini ya. Kita akan panggilkan narasumber kita untuk hari ini. Beliau adalah dokter spesialis anak, konsultan nutrisi dan juga penyakit metabolik, yaitu Dr. Koni Tanjung. Selamat pagi, Dr. Koni. Apa kabar? Halo, pagi, baik. Baik ya dok, sehat ya? Ya, Salam amin. sehat selalu. Ini lagi di rumah atau gimana dok? Ya, lagi di rumah. Lagi di rumah. Tapi praktek masih ya dok di masa pandemi ini ya? Dengan Ya, tetap penjemputan harus barangkali? jalan ya. Tetap harus jalan ya. Oke. Ya. Silakan sambil share screen, saya akan sambil perkenalkan Dr. Koni. Jadi beliau adalah dokter purnawaktu di Rumah Sakit Pantai Indah Kapuk, Ayah Bunda. Lalu kemudian juga beliau merupakan dosen luar biasa Fakultas Pasca Sarjana di Universitas Hasanuddin Makassar. Di tahun 2018 sampai 2021, beliau menjabat sebagai Sekretaris UKK Nutrisi dan juga Penyakit Metabolik PPIDAI. Dan di tahun 2014 mengikuti Fellowship in Born Errors of Metabolism di Sheffield di Inggris. Lalu kemudian di tahun 2016 beliau lulus S3 FKUI di Jakarta. Baik, untuk Ayah Bunda jangan lupa yang ingin bertanya, nih hari ini kita akan bahas topik yang menarik sekali, yaitu dukung pertumbuhan optimal dan kecerdasan dengan nutrisi yang tepat dan pemantauan teratur. Kalau punya pertanyaan silakan langsung tuliskan di kolom chat ya, dengan sebutkan nama, kemudian jangan lupa domisilinya,
dan spasi pertanyaan untuk Dr. Koni dan juga klik tombol raise hand kalau ingin ngobrol langsung dan berkonsultasi dengan Dr. Koni. Pastinya nanti akan kita berikan hadiah untuk penanya terbaik juga. Baik, Dr. Koni sudah siap ya? Ya, oke. Untuk materinya. Silakan Dr. Koni. Oke, terima kasih Indri. Selamat pagi ayah bunda sekalian, salam sejahtera untuk kita semua, kita ketemu lagi ya. Kali ini topik yang kita akan bahas adalah tentang dukung pertumbuhan optimal dan kecerdasan. Setiap orang tua kan pingin anaknya tumbuh optimal dan cerdas gitu ya, dengan apa? Dengan nutrisi yang tepat, tapi membutuhkan pemantauan yang teratur. Nah, jadi setelah Zoom ini, kita harapkan bahwa ayah bunda sekalian sudah tahu tentang pertumbuhan itu apa faktor-faktor yang memengaruhi, apa akibat dari gangguan pertumbuhan, terus apa sih pentingnya memonitor pertumbuhan ya, kemudian bagaimana cara mengukur panjang badan dan berat badan yang benar. Ini nggak sembarangan kita ngukurnya ya, jadi nanti akan kita bahas lebih lanjut. Oke, jadi ciri khas dari seorang anak tuh apa sih? Anak itu beda dengan dewasa ya, karena anak itu masih tumbuh dan berkembang ya. Kalau kita orang dewasa ya udah begini-begini aja, tinggal jaga aja badannya, jangan terlalu melar ya, lebih-lebih di masa PSBB ini nih, umumnya bertambah tuh berat badannya. Nah, bagaimana mereka bisa tumbuh dan berkembang? Mereka bisa tumbuh itu dengan butuh nutrisi yang adekuat, perlu stimulasi, jadi bukan hanya dikasih makan lalu nonton gitu ya, tapi dia perlu stimulasi dengan lingkungan yang mendukung ya. Oke, jadi yang dimaksud dengan pertumbuhan apa tuh? Pertumbuhan tuh bertambahnya ukuran fisik, entah itu organ-organnya mau besar atau tubuh secara keseluruhan. Jadi berat badannya, panjang badannya, lingkar kepalanya ya bertumbuh, yang berhubungan dengan penambahan jumlah atau ukuran dari sel-sel di tubuh. Nah, kalau kita lihat di bagian ini adalah faktor-faktor yang memengaruhi pertumbuhan. Jadi pertumbuhan, terutama pertumbuhan linear itu terjadinya di lempeng pertumbuhan ya. Nah, ini ada hormon-hormon yang mengatur seperti itu ya. Terutama ada namanya hormon IGF-1. Itu untuk membantu sel-sel itu untuk bertumbuh dan menjadi besar seperti itu. Nah, hormon-hormon ini dipengaruhi oleh nutrisi ya. Kalau kita lihat di sini ya. Selain tentunya ada faktor genetik. Nah, ini ada pola pertumbuhan yang kita tidak boleh miss. Kenapa? Kalau anak kita miss di saat-saat ini, maka akan terjadilah gangguan pertumbuhan. Satu, pertumbuhan yang tercepat itu terjadi waktu prenatal dalam kandungan. Sehingga ada istilahnya 1000 hari pertama kehidupan kan. Itu dimulainya dari dalam kandungan, ya bukan di 3 tahun pertama jadi ya. Jadi 1000 hari pertama kehidupan itu di dalam kandungan ditambah 2 tahun pertama kehidupan ya. Nah, kenapa sih di 2 tahun pertama? Karena kita lihat di 1 sampai 2 tahun itu pertumbuhan masih pesat ya. Kemudian pertumbuhannya akan melandai dan menjadi cepat lagi saat pubertas. Sehingga untuk peak dari pertumbuhan ini kita jangan sampai lalai. Nah, kita mesti tahu nih ya, masalah-masalah pertumbuhan apa yang terjadi. Ini ada data dari WHO, data terbaru ya, di 2020 masih ada beberapa masalah pertumbuhan yang paling sering ditemukan pada seorang anak. Satu apa? Stunting. Ternyata stunting itu bukan hanya masalah di Indonesia, tapi juga di dunia ya. Stunting itu apa? Saya rasa semua udah tahu ya. Yaitu bila panjang badan atau tinggi badan dari seorang anak berada di bawah -2 dari set skor WHO yang dipengaruhi oleh faktor nutrisi ya, dan atau disertai dengan penyakit akut atau kronis ya. Selain itu apa? Selain itu masalah lain adalah wasting atau gizi kurang ya. Itu juga dialami oleh banyak anak. Sekitar 47 juta anak di dunia ya. Kemudian selanjutnya selain anak kurus yang jadi masalah sekarang adalah anak gemuk. Jadi anak gemuk juga nggak baik. Memang lucu tapi tidak sehat, terutama untuk masa depan nanti ya. Nah, kalau kita tahu tentang stunting, saya rasa ayah bunda sekalian sudah paham ya tentang stunting yang menjadi masalah besar di negara kita ini. Nah, ini stunting ini kita perlu ingat terjadinya tidak sekonyong-konyong ya. Tapi dia selalu dimulai dengan gangguan pertumbuhan yang berupa growth faltering. Jadi bertumbuhnya mendatar atau malah bertumbuhnya kurang ya. Penyebab utamanya ya ketidakadekuatan dari kualitas makanan. Jadi kadang makanannya cukup tapi kualitasnya kurang baik atau ketidakcukupan dari asupan energi dan protein ya, disertai dengan penyakit akut atau kronis. Nah, berbagai penelitian menunjukkan bahwa ya
growth faltering ini, sebelum stunting ya, growth faltering ini aja udah memiliki luaran intelektual yang kurang baik dan memiliki resiko yang besar untuk menjadi stunting. Coba apa sih pengaruh dari growth faltering itu? Satu ya, meta-analisis atau satu penelitian besar. Jadi di era evidence-based medicine ini, penelitian yang paling tinggi nilainya adalah meta-analisis. Jadi berbagai penelitian dikumpulkan ya, kemudian dilihat nih, oh dari 11 penelitian yang terkontrol baik, menunjukkan bahwa anak yang mengalami growth faltering, itu IQ-nya aja udah turun, sekitar minus 4,2 ya. Kemudian ada anak-anak yang diikuti selama 8 tahun ya, dan itu ditunjukkan bahwa anak-anak yang pertumbuhannya optimal, itu memiliki nilai aritmetika yang lebih tinggi, seperti itu ya. Kemudian, ada lagi penelitian kohort yang dilakukan di Avon itu di daerah Inggris itu ya. Namanya penelitian Alspak menunjukkan bahwa growth faltering di awal kehidupan itu sudah dapat menurunkan nilai IQ sebesar 2,71 poin. Jadi, tantangan kita adalah mencegah gangguan pertumbuhan linear ya. Tapi kita juga mesti jaga nih anak-anak kita agar tidak jadi overweight atau obese. Nah, jadi kalau kita ingat, kita udah mengerti ya, daripada menginvestasikan waktu untuk mengejar atau memperbaiki gangguan pertumbuhan, lebih bagus kita fokus pada monitoring pertumbuhan dan perkembangan sebelum masalah-masalah ini terjadi. Ya, oke. Tapi apa masalah yang terjadi nih di Indonesia? Ada data dari riset kesehatan dasar di tahun 2018 ya, menunjukkan bahwa masih ada sekitar 40% anak yang tidak ditimbang secara teratur. Teratur itu tiap bulan gitu ya. Nah, jadi mereka mungkin ditimbang hanya 3 bulan sekali, atau ada yang 5 bulan sekali, seperti itu. Masalah yang lebih besar lagi ternyata pada panjang badannya. Ya, masih ada sekitar 25% dari anak-anak Indonesia ini yang diukur panjang badannya tuh hanya sekali setahun, ya, atau bahkan tidak diukur sama sekali. Sehingga inilah resiko-resiko yang mengakibatkan terjadinya stunting, karena tidak terukur, tiba-tiba anaknya pendek seperti itu. Jadi kita nggak boleh lengah ya. Oke, nah kalau yang ini nih, saya rasa ayah bunda sekalian tahu ya, setiap anak Indonesia punya kartu menuju sehat. Ya, atau ya kalau di rumah sakit dia punya buku kesehatan ya, biasanya didampingi dengan buku vaksinasi. Nah, kita lihat di sini nih, mana grafik pertumbuhan yang paling baik? Coba. A, B, C, atau D? Oke, ya. Yang paling baik itu ya pasti kalau mengikuti garis pertumbuhan linearnya dia ya, jadi yang A itu. Nah, kapan kita menduga anak ini ada risiko untuk gangguan pertumbuhan? Satu ya, kalau garis pertumbuhannya menyeberang dari garis set score. Itu kan ada garis-garis tuh ya, semua ya, itu garisnya itu terseberangi. Kemudian ada peningkatan, seperti yang C ya, atau penurunan yang tajam dari kurva pertumbuhan. Yang C itu cenderung menjadi obes, yang D itu cenderung menjadi gizi kurang ya. Atau garis pertumbuhannya cenderung mendatar. Jadi dia masih di warna yang hijau, tapi dia datar nih dalam 2 bulan tuh tidak bertambah, itu juga sudah menunjukkan risiko gangguan pertumbuhan. Nah, apa arti tren dari grafik tadi? Coba, jadi kalau berat badan naik sesuai grafik, ya itu masih aman ya, evaluasi rutin tiap bulan. Kalau trennya ada yang tidak naik, ya, atau naik tidak sesuai grafik, itu yang namanya growth faltering, atau berat badan mendatar yang namanya flat growth, atau berat badan turun, ini perlu diwaspadai, perlu diintervensi, dan perlu diberikan asuhan nutrisi pediatrik. Jadi, tolong dibawa ya ke dokter anak masing-masing, dan ditanyakan kalau ayah bunda melihat ada masalah-masalah ini di kurva pertumbuhannya. Oke, jadi kalau gitu pertumbuhan yang normal gimana? Pertumbuhan yang normal dari seorang anak itu cenderung mengikuti garis pertumbuhannya ya. Dan perlu melihat kecepatan pertumbuhan dalam mendiagnosis adanya perlambatan dari pertumbuhan. Nah, kurva yang saat ini dipakai adalah apa? Ayo. Ya, betul. Kurva dari WHO. Untuk memudahkan kadang ada aplikasi ya. Aplikasinya banyak, bisa yang di Indonesia banyak dipakai aplikasi Primaku seperti itu ya. Nah, di kurva itu terlihat misalnya usia, tinggi badan atau panjang badan menurut usia, kemudian ada berat badan menurut usia, dan status nutrisi itu ditentukan berdasarkan berat badan menurut panjang badan.
Ini contoh yang saya berikan adalah yang boys, tapi yang girls juga ada ya, yang girls warnanya pink ya. Oke. Nah, kita lihat sedikit ya, kenapa sih kurva yang dipakai ini kurva yang dari WHO itu. Kurva WHO ini dikembangkan berdasarkan data dari Multi-Center Growth Reference Study dari WHO. Jadi 8.440 anak sehat dari 5 benua ya, di 6 lokasi studi ini diperiksa, diikuti selama 2 tahun pertama terutama. Jadi secara kohort diikuti. Anak-anak ini dibesarkan di lingkungan yang tidak menghambat pertumbuhan, ibunya tidak merokok, bayinya mendapat ASI eksklusif ya. Nah, dari data-data ini ternyata diketahui bahwa anak-anak itu berpotensi sama loh ya untuk rentang tinggi dan berat badan sesuai dengan umur mereka, walaupun dari berbagai daerah ya, dari berbagai negara, berbagai benua dan berbagai ras, bila diberikan start awal kehidupan yang optimal ya. Jadi bunda sekalian ya, kita optimis ya bahwa pertumbuhan yang optimal itu bisa diperoleh dengan nutrisi yang optimal, lingkungan yang optimal, dan perawatan yang optimal tanpa melihat ras atau tempat. Oke, jadi kurva pertumbuhan ini nih penting nih ya, setiap kali vaksin jangan hanya vaksin, tapi tanya pertumbuhan anaknya bagaimana ya. Nah, dia merupakan alat yang penting untuk menilai kecukupan pertumbuhan ya, dan dengan perbandingan di anak yang sehat dan memudahkan visualisasi parameter dari antropometri. Keuntungannya satu, identifikasi dari growth faltering. Kemudian membantu membedakan kondisi anak pendek. Jadi kalau anak pendek yang memang pendek dari awalnya itu beda dengan anak pendek yang tadinya di persentil 50 kemudian tingginya berkurang ya. Atau dari set score ya, tadinya set score 0 kemudian tingginya tuh berkurang sampai di bawah -2. Nah, itu yang namanya stunting ya. Kemudian memperkirakan tinggi badan di saat dewasa atau memonitor respon terapi misalnya pada anak-anak yang diberikan hormon pertumbuhan. Oke, jadi kita mesti sadar bahwa melakukan pertumbuhan linear itu tidak sulit. Jadi ayah bunda sendiri harus bisa ya, tapi ada syaratnya. Dibutuhkan akurasi dan keandalan dari pengukuran panjang badan tinggi badan dengan mempergunakan alat-alat yang presisi, alatnya perlu dipelihara dan dikalibrasi ya. Jadi timbangan pun itu perlu dikalibrasi ya. Kemudian teknik pengukurannya harus benar. Yang benar gimana? Nanti kita bahas lagi. Kemudian untuk meminimalkan bias dan kesalahan pengukuran diperlukan latihan dan kepatuhan ya terhadap metode dan prosedur yang standar. Oke, kita ini pelan-pelan ya, biar ayah bunda di rumah juga bisa melakukan dengan benar. Satu, alat pengukuran. Kalau buat berat badan ya, kalau untuk anak di bawah 2 tahun, yang dipakai adalah yang bentuknya seperti pen itu ya, jadi digunakan dengan, diperiksa dengan tidur sambil tiduran, kayak gitu ya. Ketepatan skala pengukurannya 10 gram. Kalau di atas 2 tahun, kita lihat yang sebelah kanan ini, jadi timbangannya berdiri ya, anaknya berdiri saat diukur dengan skala pengukuran 100 gram. Selalu atur timbangan ini ke angka 0 dan dikalibrasi secara teratur. Nah, tekniknya gimana? Timbangannya harus ada di permukaan yang rata, atur ke angka 0, usahakan baju yang digunakan itu seminimal mungkin, kalau perlu telanjang lebih baik. Dan satu lagi ya, harus diukur pada waktu yang sama. Jangan nanti yang satu habis makan, yang satu sebelum makan. Itu bisa berbeda tuh ya. Kemudian timbangannya adalah timbangan yang untuk di bawah 2 tahun yang berbaring ya. Anaknya harus diam. Kemudian kalau untuk di atas 2 tahun, timbangan yang berdiri posisi kaki simetris di tengah. Kalau bisa jangan gunakan timbangan kamar mandi. Kenapa? Karena tidak ditera, ya kan? Untuk panjang badannya gimana? Nah, kalau untuk di bawah 2 tahun, atau untuk anak-anak yang tidak mampu berdiri tanpa bantuan, dipakailah timbangan ya, pengukuran panjang badan yang berbaring seperti contoh ini ya, namanya stadiometer ya, tapi yang berbaring. Kemudian perlu 2 orang buat melakukan pengukuran. Kalau 1 orang tidak mungkin ya. Tungkai bawah diluruskan, kaki ditekan, kemudian bagian stadiometer yang dapat bergerak itu digerakkan ke arah tumit. Ukur dan catat skala ke 0,1 cm yang terdekat. Kalau sudah diukur berat badan dan panjang badannya, selanjutnya apa? Apa kita puas? Jangan, ya. Itu perlu
dokumentasi ditaruh di kurva pertumbuhannya. Ya, buat lihat berat badannya menurut umur gimana. Tadi kan buat lihat tren pertumbuhan ya. Kemudian lihat panjang atau tinggi badan menurut umurnya bagaimana. Untuk lihat anak ini stunting atau tidak. Ya. Kemudian berat badan menurut panjang badan untuk mengetahui anak ini status gizinya bagaimana. Dan buat lihat indeks massa tubuh. Atau ini tujuan melihat persentase lemak pada anak-anak yang cenderung obese atau overweight. Oke. Nah, untuk menunjang pertumbuhan ini selain kita pantau tadi ya, pasti anaknya perlu diberi nutrisi yang adekuat, yang tepat. Nah, coba kita tahu ya komponen makanan itu apa aja sih? Ya, komponen makanan itu ada karbohidrat, kemudian ada protein, dengan selalu kita ingatkan untuk utamakan sumber protein hewani. Nah, pada anak-anak itu dibutuhkan kalori yang tinggi sehingga perlu diberikan lemak. Jadi jangan takut untuk memberikan lemak ya, bisa minyak, santan, margarin ya. Jadi kalau sup itu ada minyaknya ya tidak perlu dibuang seperti itu. Kemudian perlu juga diperkenalkan buah atau sayur. Ya, di samping tentunya ASI tetap masih kita berikan. Nah, saya ingatkan ya, di sini saya tidak bosan-bosan buat mengingatkan bahwa kuadran itu tidak menggambarkan proporsi, karena anak butuh nutrisi yang adekuat untuk bertumbuh ya. Jadi bukan berarti buah dan sayurnya harus banyak atau apa. Untuk anak di bawah 2 tahun, buah dan sayur hanya diperkenalkan. Jadi tidak ada gram apa ya. Internetnya kenceng. Sorry, ada suara yang masuk ya. Oke, coba sekarang untuk protein, kenapa sih selalu sekarang tidak bosan-bosan mengingatkan protein itu perlu yang kualitasnya bagus. Nah, yang kualitas bagus itu satu dapatnya dari ASI, dan kedua sumber makanan hewani yang memiliki kualitas yang baik. Kenapa? Karena protein yang mudah dicerna dan asam amino esensialnya lengkap. Ya, kalau yang nabati bagaimana? Makanan nabati juga mengandung protein, tapi biasanya kualitasnya lebih rendah karena cenderung kurang lengkap untuk asam amino esensialnya dan lebih sulit dicerna ya. Kemudian kualitas asupan protein ini bisa dinilai, ada skornya namanya PDCAAS. Nih contohnya begini ya. Jadi misalnya daging merah di situ atau susu deh ya. Susu itu mudah dicerna ya sampai 99% dengan PDCAAS-nya atau nilai asam amino itu sampai 100%. Coba kita bandingkan dengan kedelai ya. Kedelai ini memang bisa dicerna ya, tapi di situ lihat PDCAAS-nya tuh hanya 93%. Kemudian juga misalnya lagi yang lain kacang ya, itu dicernanya 98% dengan PDCAAS-nya hanya 45%. Oke. Jadi itu alasan mengapa kita untuk anak-anak terutama kita utamakan protein yang dipakai, yang diberikan adalah protein hewani ya. Nah, selain itu zat gizi lain yang berperan apa? Tadi protein udah tahu ya, misalnya yang dapat dari daging, kemudian seafood ya, kemudian ada kedelai dan lain-lain, kemudian energi, jangan lupa ya, jadi bukan hanya protein, tapi dia perlu energi untuk bertumbuh, untuk impuls saraf ya, pembentukan sel-sel saraf itu didapat dari karbohidrat ya, kemudian lemak, terutama asam lemak nih yang merupakan struktur komponen penting dari membran sel ya. Itu didapat umumnya dari mana? Umumnya dari ikan, kemudian makanan-makanan laut ya, kemudian juga bisa dari minyak olive oil atau kacang dan telur. Selain itu dia juga butuh mikronutrien, misalnya apa aja? Zat besi, karena itu buat mengangkat oksigen ke seluruh tubuh ya. Kemudian zinc, yang penting sebagai membantu untuk sintesis dari DNA dan RNA. Kemudian komponen untuk pengikat protein seperti itu ya. Itu bisa didapat dari makanan laut ya, kemudian juga bisa dari daging dan kacang, kemudian yodium. Yodium ini jangan lupa ya, ini juga merupakan sesuatu yang penting untuk membuat hormon tiroid ya, kemudian perlu untuk pertumbuhan susunan saraf pusat ya, termasuk neurogenesis, migrasi dari neuron, kemudian myelinisasi, yang umumnya didapat dari makanan laut. Kita Indonesia kaya akan makanan laut ya, karena kita kan negara kepulauan ya. Selain itu juga dapat dari garam yang beriodium ya, jadi garamnya jangan pakai garam-garam yang happening saat ini, karena umumnya itu tidak difortifikasi dengan yodium. Oke,
Kemudian ya kita udah tahu nih, jadi jenisnya bagaimana segala macam. Pasien-pasien umumnya nanya ke saya, dok, jangan cuma teori dok, kasih dong gimana jumlahnya, kayak gitu ya. Oke, jadi kalau untuk anak 6 sampai 8 bulan, ASI masih merupakan bagian utamanya dia. Dia masih butuh sekitar 79% dari ASI, tapi MPASI udah mesti dikasihkan, itu jumlahnya sekitar 21%, atau kalau dikonversi itu sekitar 200 kalori dalam sehari ya. Kemudian usia 9 sampai 11 bulan, jumlah kalori dari MPASI makin meningkat nih, bisa 300 kalori ya. Kemudian di atas 12 bulan umumnya lebih banyak kita dapat dari MPASI-nya, sekitar 71%. Nah, bagaimana menginterpretasikan jumlah MPASI yang dibutuhkan ini sesuai dengan makanan yang kita berikan ya. Nah, biasanya kita butuhkan untuk di sini, ini di sini untuk anak-anak dengan susu formula, seharinya mereka butuh sekitar 600 mili, kemudian di atas tahun dia butuh sekitar 500 mili ya. Nah, bagaimana kita memenuhi kebutuhan anak-anak ini? Ya, kami berusaha untuk membuat satu buku resep yang memudahkan ayah bunda ya, dengan contoh-contoh makanan yang sudah ada perhitungan nilai gizinya ya. Jadi bukan cuma kalori ya, tapi ada zat besi, ada DHA, seperti itu. Jadi supaya ayah bunda nggak mati gaya nih, banyak nih di sini ya. Nah, lihat nih di sini contohnya chicken pumpkin soup ya. Jadi karbohidrat itu bukan hanya nasi ya. Itu yang selalu saya ingatkan ke pasien, karena ada juga anak-anak yang tidak terlalu suka nasi ya, tapi boleh dari labu kuning ya. Kemudian ada daging ayam, tambah keju, tambahin minyak, atau margarin ya, jangan lupa. Nah, lihat di sini nih, dalam satu sajian menu itu, dia kalorinya 127, jadi kalau 2 kali makan ya dapat tuh 200 ya. Kemudian ada juga DHA-nya di situ ya, kemudian ada zat besinya, dan lain-lain. Perlu diingat ya, zat besi ini kadang memang tidak mencukupi, sehingga dia perlu juga kadang-kadang perlu dari suplementasi, tapi untuk kita perlu dilakukan pengecekan dari darah hemoglobinnya ya, kemudian kandungan dari zat besinya dari si anak. Oke, nah sekarang kita sampai di ringkasan ya. Jadi monitoring pertumbuhan itu merupakan hal yang penting. Tadi satu ya, untuk mencegah growth faltering, karena growth faltering saja sudah merupakan hal yang membawa dampak yang buruk, dan mencegah stunting. Monitoring telah dilakukan dengan teknik yang benar dan alat yang tepat dan sudah tertera dengan baik. Nutrisi yang tepat dapat mencegah gangguan pertumbuhan, dan kurva pertumbuhan merupakan alat yang penting untuk menilai status nutrisi dan kesehatan. Oke, dengan ini saya akhiri, nanti boleh kita perpanjang di tanya jawab. Ya, selanjutnya Indri. Terima kasih Dr. Koni, tadi penjelasannya sudah jelas ya. Nah, kita mengundang ayah bunda juga, jangan lupa untuk menuliskan pertanyaan lewat kolom chat, tuliskan nama, kemudian domisilinya jangan lupa ya.